Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahimi, NIM 2301019020. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis menurut kualitasnya. Nah, jadi hadis menurut kualitasnya itu ada 3. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga yaitu hadis dhaif. Berikut penjelasannya. Hadis sahih. Secara etimologi, kata sahih berasal dari kata sahihun yang berarti sehat. Sedangkan secara terminologi, hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil, lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau kepada sahabat dan tabi'in, bukan hadis yang syadz dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimanya. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi ialah hadis yang sahih berdasarkan persyaratan-persyaratan hadis sahih tanpa membutuhkan penguat atau hadis lain. Sedangkan hadis sahih li ghairihi ialah hadis yang hakikatnya hadis hasan, dan karena didukung oleh hadis hasan yang lain, maka ia menjadi sahih li ghairihi. Hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan memiliki hafalan yang sedang-sedang saja, serta tidak syadz dan tidak pula memiliki ilat. Hadis hasan juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan dan tidak memerlukan hadis lain untuk sebagai penguat. Hadis hasan li ghairihi ialah hadis dhaif yang dikuatkan oleh hadis dhaif lainnya, sehingga hadis tersebut tingkatannya menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan hadis sahih dengan hilangnya salah satu dari syarat-syarat tersebut. Hadis dhaif terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu dhaif dari sudut sandaran matannya. Yang kedua, dhaif dari sudut matannya. Yang ketiga yaitu dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang keempat yaitu dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang kelima yaitu dhaif dari segi persambungan sanadnya. Dhaif dari sudut sandaran matanya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua ialah hadis maktub. Hadis maktub ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Dhaif dari sudut matanya hanya terdapat satu saja, yaitu hadis syadz. Hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikohannya. Hadis dhaif dari salah satu sudutnya
baik sanad ataupun matan secara bergantian terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hadis maklub. Hadis maklub ialah hadis yang terjadi mukhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. Yang kedua yaitu hadis mudrof. Hadis mudrof ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Yang ketiga yaitu hadis mustashab, mempunyai pengertian yaitu hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikoh karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang dirubah. Hadis dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang disanadkan dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, dan menetapkan. Yang kedua yaitu hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Hadis dhaif dari segi persambungan sanadnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan, padahal sahabat adalah orang pertama menerima hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang gugur pada sanadnya. Seorang perawi atau pada sanad tersebut tidak disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Yang ketiga yaitu hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang gugur 2 sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in.